Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah rahmatnya, hidayahnya, hingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. InsyaAllah penuh guyuran rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita mengetahui hak dan batil. Alhamdulillah Allah pertemukan kita rutinan majlis inat. InsyaAllah Allah istiqamahkan berkat orang yang istiqamah seperti Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim yang meneladani daripada akhlak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari beliau hingga kita bisa meneladani daripada akhlak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Guru Al-Fakir Ustaz ana pribadi Al-Habib Al-Ustaz Ja'far bin Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf dan Habib Umar bin Alwi bin Hadi Al-Muhdar ibni Syekh Abu Bakar bin Salim Habib Nagib bin Alwi bin Yahya. Mudah-mudahan beliau semua diberi panjang umur hingga bisa menuntun kita di jalan aslafun as-salihun, yaitu jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak panjang lebar, ini Habib sudah datang, langsung aja kepada Habib Umar bin Hadi Al-Muhdar ibni Syekh Abu Bakar bin Salim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini. Alhamdulillah, semoga kita dikumpulkan nanti kelak di hari kiamat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekilas membaca daripada kitab Sayyidina Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yaitu kitab An-Nashihud Diniyah. Wa min anwa'il adhkaril kathiratil khair wal barakah al-azimatul fadl wal thawab al-istighfar. Dan daripada macam-macam zikir yang banyak kebaikan dan barakahnya, yang besar fadilah dan pahalanya yaitu adalah istighfar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala akhbirukum bidaikum wa dawaikum. Ala inna da'akum dzunub wa dawa'akumul istighfar." Aku akan memberitahu kepada kalian apa itu penyakit kalian dan apa obatnya. Penyakit kalian yaitu adalah dosa-dosa yang kalian lakukan sehari-hari. Banyak dari kita melakukan maksiat setiap harinya, daripada melakukan maksiat melihat yang haram, daripada maksiat hati dan yang lain-lain. Itu adalah penyakit bagi kita, katanya Nabi Muhammad SAW. Dan apa obatnya? Nabi Muhammad SAW menjelaskan dawa'akumul istighfar, dan obatnya adalah istighfar. Dengan kita beristighfar, kita mendapat obat daripada penyakit kita tersebut. Dan daripada fadilah-fadilah istighfar yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang melazim istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya dari setiap kesempekan jalan keluar, dan daripada kesempitan ada kelapangan, dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Beruntung bagi orang yang menemukan di kertas amalannya nanti di hari kiamat istighfaran katsira, yaitu istighfar yang banyak. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Man qala astaghfirullah fi yaumin
Man qala astaghfirullah yawmin 70 marrah ghafarallahu lahu 700 dzambin. Barang siapa yang mengucapkan astaghfirullah, hanya cuman mengucapkan astaghfirullah fi yaumin, satu hari 70 kali, maka Allah akan mengampuni baginya 700 dosa. Wa qala alaihi salatu wassalam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya di dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Dan daripada ini kita bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sudah dapat obat dari penyakit, kita mengikuti sunnah Nabi SAW, ittiba kepada Nabi SAW. Insya Allah nanti kita dicintai Nabi Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahid 100 marrah, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan daripada istighfar yang lain yang pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalkan, yaitu rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni aku dan berilah aku taubat, sesungguhnya Engkau Maha memberi taubat dan Maha mengasihi. Fa alayka rahimakallah bil ikthar min hadza dzikril mubarak. Maka sepatutnya bagi kalian untuk memperbanyak daripada zikir yang diberkahi ini, alladzi kana min Rasulillah bihadhil manzilah. Sedikit dari saya, apa yang salah mohon maaf. Wa ma kuntu bi'adzim illa bimtithil amr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. باب في العبودية. واعلم أيها العبد المتصف بالعبودية والاعتراف بالمملوكية والذل والانكسار للملك الجبار أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سأل ربه تبارك وتعالى أين أجدك؟ قال تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي وهؤلاء هم العبيد حقا وإن العاصي المفتقر إلى الله أقرب إلى المغفرة من الطائع المستكبر الآمن وإن الله سبحانه غني عن الطاعة لا تضره المعصية كما جاء في الصحيح يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فكن عبد الله حقا في كل أمورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita ada di majlis yang insyaallah penuh dengan barakah, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, majlis yang tidak lain dirintis semata-mata untuk mencari ridhanya Allah, untuk supaya kita mengenal daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jejak hidup para salafus saleh. Hadirin rahimakumullah, tidak lupa yang saya hormati sahibul majlis Habibana Muhammad bin Abbas bin Syekh Abi Bakar bin Salim dan para habaib yang lain, Sayyid Umar bin Hadi Al-Muhdar wa Sayyid Raqib bin Alawi bin Yahya. Hadirin rahimakumullah, karena ini majlis yang namanya majlis inat, maka saya sedikit membaca tabarukan dari kitabnya Maula Inat, yaitu Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim
kitabnya Miftahus Sarair yang barusan saya baca, ya, menjelaskan masalah tentang bab ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya sepatutnya bagi manusia tahu tujuannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas dunia itu untuk apa. Itu nomor satu paling penting bagi manusia. Allah jelaskan di Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang manusia harus tahu tugasnya tersebut. Jangan sampai dia sibuk dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Apa yang dijamin? Rizki sudah dijamin sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kebutuhan itu semuanya sudah sebelum kita wujud sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mengabaikan hal yang dituntut oleh Allah. Kita dituntut untuk beribadah, tapi kita sibuk urusan dunia. Padahal dunia rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting sekali bagi kita menjadi hamba Allah yang beneran. Abdullah haqiqah. Hamba Allah yang beneran. Bagaimana hamba Allah yang beneran? Ketika menjadi hamba Allah beneran yang hatinya penuh cinta kepada Allah, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih ada orang lebih mengedepankan hawa nafsunya, lebih mengedepankan cinta kepada nafsu, kesenangan syahwat, dunia, harta, ini secara hakikat berarti belum jadi Abdullah hakikatan, belum jadi hambanya Allah yang hakikat. Masih jadi Abdun nafs, ya, masih jadi hambanya, budaknya nafsu. Masih jadi Abdul hawa, jadi budaknya hawa. Kalau hambanya Allah yang hakikat adalah yang dia menomorsatukan, mendahulukan haknya Allah daripada haknya nafsunya. Mendahulukan haknya Allah daripada haknya kesenangan dirinya. Karena itu ketika orang mengenal dirinya seorang hamba yang tidak berdaya, yang dulunya tidak ada, Allah wujudkan, yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa, maka dia akan mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang kenal sama dirinya, tahu diri, dia akan kenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah lupa diri, hadirin rahimakumullah, kalau sudah lupa diri, ya jadinya ya itu tadi, lupa dengan Allah, jadi sombong, kadang-kadang sampai seakan-akan memiliki kekuatan, ya kadang-kadang ada yang sampai ngaku Tuhan seperti Fir'aun. Fir'aun kan ngaku Tuhan. Kenapa? Karena lupa diri, hadirin rahimakumullah, yang dulunya tidak ada, yang diciptakan sama Allah dari mani, kemudian itu semuanya sebabnya karena lupa diri. Karena itu penting bagi kita untuk mengenal diri kita bahwa diri kita ini adalah hamba yang tidak berdaya. Karena itu sebagian para anbiya mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, di mana aku mendapatimu? Di mana aku mendapatimu? Mendapati maksudnya mendapati ridhamu, mendapati rahmatmu." Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Kamu akan mendapati aku ada di hati-hati orang yang terpecah karena aku." Inilah hamba yang merasa terpecah karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya banyak dosa, merasa dirinya hina di sisi Allah, merasa dirinya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki apa-apa. Sehingga dikatakan al-asi al-muftaqir ilallah, orang yang maksiat tapi dia dalam hatinya merasa butuh terus kepada Allah, merasa hina, artinya enggak sombong, ini lebih dekat dalam mendapatkan ampunan Allah daripada orang yang taat tapi sombong. Sudah merasa ibadah, sudah merasa banyak ibadah, ngeremehkan yang lainnya, sombong. Itu apa itu orang itu? Orang jelek, orang ini. Sombong. Orang yang maksiat tapi hatinya penuh dengan merasa kehinaan terhadap Allah, merendahkan diri kepada Allah, merasa banyak dosanya, banyak nangis, banyak istighfar. Ini lebih dekat daripada ampunan Allah daripada orang yang taat tapi sombong. Karena itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh atas ketaatan seorang hamba.
dan tidak bahaya bagi Allah maksiat seorang hamba. Kita beribadah kepada Allah, kita berbuat taat kepada Allah, itu hakikatnya tidak manfaat bagi Allah. Manfaatnya kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Kita maksiat, itu tidak membuat Allah bahaya. Bahayanya kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Karena itu Allah jelaskan dalam hadits qudsi. Ini terjemahan dari kitabnya Syekh Bakar bin Salim. Wahai hambaku, katanya Allah, wahai hambaku, seandainya awal dan akhir kamu, awal, mulai awal makhluk Allah sampai akhir makhluk Allah, mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, insakum wa jinnakum, dari bangsa manusia, dari bangsa jin, kanu ala adgagal birajulin wahid minkum, semuanya itu dalam hati yang paling bertakwa. Semuanya ini hatinya paling bertakwa kepada Allah. Semuanya ini tidak ada yang maksiat, taat semuanya, takwa semuanya kepada Allah. Mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Apa katanya Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak menambahi kerajaanku sedikit pun. Kalau manusia, kalau makhluk, semakin banyak rakyatnya, ya, semakin banyak itu kerajaannya semakin kuat, ya, semakin terangkat. Tapi Allah SWT tidak sama dengan makhluk. Bukan berarti kalau semakin banyak yang hambanya yang taat, ya semakin hambanya yang ibadah berarti Allah semakin mulia. Tidak. Itu tidak mengangkat. Kenapa? Karena ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah itu hakikatnya kembalinya manfaatnya ke diri kita sendiri, bukan manfaat kepada Allah SWT. Wahai hambaku, katanya Allah, kalau seandainya awal dan akhir kalian, mulai Nabi Adam sampai akhir, manusia dan jin, semuanya hatinya paling jelek daripada hatinya makhluk. Semuanya ya, kafir misalnya, semuanya maksiat kepada Allah. Mana qasadalika min mulki syai'a, itu tidak mengurangi daripada kerajaanku sedikit pun. Kalau seorang makhluk, ya, rakyatnya habis, hancur kerajaannya. Tapi kalau Allah tidak. Kenapa? Karena maksiat kita kepada Allah itu tidak membahayakan Allah, tapi membahayakan diri kita sendiri. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Kalau kita berbuat amal saleh, untungnya kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Berbuat jelek, ya kepada diri kita sendiri. Karena itu ketika orang jadi hamba yang taat kepada Allah, jadi hamba yang taat kepada Allah, berarti dia adalah orang yang rahmat terhadap dirinya sendiri. Tapi ketika dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena menjadikan dirinya calon neraka. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, katanya Allah. Siapa yang tidak tobat, mereka lah orang-orang yang zalim. Tidak tobat kepada Allah. Kenapa? Karena dia menjadikan dirinya, menghinakan dirinya dengan kemaksiatan. Karena hakikat kemuliaan itu, hadirin rahimakumullah, dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Bukan kemuliaan itu dengan harta. Bukan kemuliaan itu dengan jabatan. Bukan kemuliaan itu dengan titel atau dan lain sebagainya. Itu kemuliaan dunia, hadirin. Kalau sudah mati hilang kemuliaannya. Tapi hakikat kemuliaan yang nyata adalah ketika menjadi hamba yang benar-benar menghamba kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lihat daripada Sayyidina Syekh Bakar bin Salim dan para salafus saleh, kemuliaannya lestari sampai sekarang. Kenapa? Kita kenal dengan apanya di atas dunia? Dengan ketakwaannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, aktsar, ya, paling banyaknya, ketika Nabi ditanyai apa yang paling banyak perkara yang menyebabkan masuk surga, katanya Nabi, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ini dua ini yang paling banyak menjadikan orang min ahlil jannah. Apa takwa kepada Allah? Ya, melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu artinya takwa. Dan akhlak yang baik, meneladani Rasulullah SAW. Ya, karena Rasulullah SAW itu yang dipuji sama Allah SWT adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan tujuan Allah SWT menciptakan Nabi Muhammad SAW
untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan. Karena itu, mari kita menjadi hamba Allah yang selalu bertakwa. Kemudian menjadi hamba Allah yang berakhlakul karimah. Ya, memiliki akhlak yang baik dalam ucapan. Jangan sampai ngomong kotor. Jangan sampai ngerasani orang. Jangan nyakiti orang. Ya. Nabi Muhammad SAW itu, dibilang katanya sahabat, tidak pernah saya melihat wajah seseorang yang berseri-seri, yang indah melebihi wajahnya Rasulullah SAW. Jadi dilihat itu enak gitu, hadirin rahimakumullah. Ngelihat tok itu sudah enak. Belum berbicara, belum bermuamalahnya, belum kelemah lembutannya Nabi SAW. Karena itu teladani akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah itu ya untuk kita jadikan tauladan, hadirin, untuk kita jadikan panutan, hadirin rahimakumullah. Dan dijamin kalau orang mengikuti Nabi SAW, mulia dunia akhirat, zahir batin. Kalau orang mengikuti syaratnya Nabi SAW, dia akan menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Sehingga dibilang, orang yang banyak kena penyakit kanker kemaluan itu, ternyata orang yang tidak sunat, hadirin. Karena itu ketika diteliti syariat-syariatnya Nabi, ajaran-ajaran yang diajarkan sama Rasulullah SAW, semuanya itu manfaat dunia, agama, dunia kita, agama kita. Sampai ada di akhirat. Karena itu hadirin rahimakumullah, mari kita meneladani Rasulullah SAW. Karena Nabi itu bukan diikuti dalam urusan ibadah saja, hadirin. Nabi itu bukan diikuti dalam urusan sholat. Sholatnya bagaimana, zikirnya bagaimana, puasanya bagaimana. Hatta dalam adatnya, kebiasaannya, cara makannya Nabi bagaimana. Itu juga untuk diikuti. Oh, baca bismillah. Oh, cuci tangan. Bagaimana Rasulullah kalau masuk masjid. Bagaimana Nabi kalau duduk ada di majlis. Bagaimana adabnya Rasulullah SAW ketika bersama istrinya. Itu semuanya untuk diikuti, hadirin rahimakumullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bukan sekedar dalam urusan ibadah saja, hatta dalam urusan adat istiadat, cara tidurnya Nabi. Dan ketika kita mengerjakan itu, semua adat kita, kebiasaan kita, yang itu mubah, ya, makan itu mubah, tidur itu mubah. Tapi kalau kita di situ meneladani Rasulullah SAW, dapat pahala. Makan kita dapat pahala, tidur kita dapat pahala, mandi kita dapat pahala. Kenapa? Karena kita mengikuti caranya Rasulullah SAW. Kemudian meneruskan hadis tersebut, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ijtama'u ala sa'idin wahid wa sa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Wahai hambaku, kalau seandainya awal kalian dan akhir kalian, manusia dan jin, semuanya kumpul ada di satu ladang, ada di satu tempat, dan minta kepadaku, katanya Allah. Kemudian aku beri permintaannya satu persatu. Minta istana, dikasih istana sama Allah satu-satu. Semuanya minta pemberian yang besar, dikasih sama Allah SWT. Itu tidak berkurang daripada yang ada padaku, kecuali seperti berkurangnya laut, seperti berkurangnya jarum kalau dimasukkan laut. Kalau jarum dimasukkan laut diangkat. Itu ngefek apa enggak? Sama sekali enggak ngefek. Artinya apa? Lautan Allah, pemberian Allah, anugerah Allah itu tidak ada batasnya. Karena itu kalau berharap, kalau minta jangan sama makhluk, sama Allah. Al-Mu'ti, Ar-Razzaq, Al-Qawiyul Matin. Dan ketika Allah memberi, pemberian Allah SWT itu tidak ada habis-habisnya. Ma indakum yanfad wa ma indallah wa ma indallahi baq. Karena itu, ya, kalau ada harapan, ada permintaan, ada hajat, tidak ada jalannya kecuali kita gelar sajadah. Salat yang khusyuk, minta sama Allah. Pasti dikasih sama Allah SWT. Ya memang ada yang cepat, ya, ada yang lambat. Dan kita harus husnudzan dan yakin bahwasanya yang ditentukan sama Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Yang diberikan sama Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Itu harus kita tanamkan dalam hati kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang
suudzon kepada Allah atau jengkel kepada Allah. Karena itu katanya Syekh Abu Bakar bin Salim, fakun abdallah haqqan fi kulli umurik. Jadilah kamu menjadi hambanya Allah yang nyata, yang benar-benar dalam semua perkara kamu, semua urusan kamu. Artinya apa? Lebih mendahulukan haknya Allah daripada haknya nafsu kita. Itu para aulia, ya. Abdullah Haddad menjelaskan kriterianya para aulia itu ulaika qaumun atharu haqqa rabbihim fa atharahum wa ikhtassahum bil wilayati wa akramahum bil qurbi minhu wa bir ridha wa ahdahum ya ila akhiril au kama qal. Mereka adalah sifatnya para aulia, orang-orang yang mendahulukan haknya Allah daripada haknya dirinya, kesenangan dirinya. Dengar suaranya adzan, ajakan sholat sama bisnis. Oh, ya lebih nomor satu sholat hadirin daripada urusan dunia. Lebih nomor satu. Kenapa? Hanya Allah ini, perintah Allah ini. Karena itu ada orang itu yang pintar urusan dunia, ada orang pintar urusan akhirat. Kalau aulia itu pintarnya urusan akhirat hadirin. Kayak Syekh Abu Bakar bin Salim, para salafus saleh. Kalau ada orang sholat sendiri sama sholat berjamaah. Katanya Nabi, sholatul jamaah tafdulu sholatul fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah dibanding sholat sendiri itu mengungguli daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Kalau ada orang dikasih 1 juta, 27 juta, milih 1 juta, maka kita katakan ini orang yang goblok. Ya, padahal dia bisa dapat keuntungan yang besar, tapi dia milih 1 juta. Ini goblok dalam urusan dunia. Ada yang lebih goblok lagi, goblok urusan akhirat. Bisa sholat berjamaah sama 4 rakaatnya, sendiri 4 rakaat, berjamaah 4 rakaat. Cuma nilainya di sisi Allah derajatnya tidak sama. Kalau sendiri ya 1 juta. Ya, 1 derajat. Kalau berjamaah 27 derajat. Cuma dia sholatnya sendiri. Ini berarti goblok, tapi gobloknya urusan akhirat. Lebih goblok lagi, kenapa? Karena dunia ini fana, akhirat kekal. Karena itu para aulia mereka adalah orang-orang yang tahu nilainya akhirat dan tahu hinanya dunia, sehingga dia lebih milih daripada ya, urusan akhirat, urusan yang di situ mendekatkan dirinya kepada Allah, mendekatkan dirinya untuk mendapatkan ridhanya Allah daripada dunia. Karena itu mari kita menjadi hambanya Allah yang beneran, yaitu yang tahu bahwa diri kita ini adalah hamba yang tidak berdaya. Ya. Sehingga kita tidak sombong. Apa yang mau disombongkan kalau sudah tahu kalau ini hamba? Mau dikasih sakit sudah tidak kuat kok. Dikasih sakit sedikit sudah lemah manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Apa yang mau disombongkan? Karena itu orang yang sombong itu adalah orang yang lupa diri. Orang yang lupa diri. Sehingga dikatakan sama Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq ya, atau Imam Muhammad Al-Baqir, tidak masuk sifat sombong dalam hati seseorang kecuali berkurang dari akalnya seukuran sombongnya masuk dalam hati. Semakin besar sifat sombongnya, akalnya semakin hilang. Kadang-kadang sampai ngaku Tuhan. Sekarang orang gila ngaku Tuhan. Lupa dirinya ini siapa. Yang dulunya tidak berdaya, yang dulunya tidak ada. Karena itu, ya, kenali diri kita. Kenali diri kita bahwa kita adalah hambanya Allah. Dan kenali tugas kita. Apa tugas kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin untuk apa? Beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, mengenal kepada Tuhannya Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah berkatnya Nabi SAW, berkatnya para sahabat, berkatnya para salafus saleh, Sadatinal Alawiyin, wabil khusus Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, kita dijadikan orang-orang yang murni menghamba kepada Allah SWT, bukan jadi budaknya nafsu, bukan jadi budaknya dunia, bukan jadi budaknya jabatan, tapi jadi hambanya Allah yang beneran. Kemudian mudah-mudahan insyaAllah Allah SWT ampuni semua dosa kita. Ya, Allah angkat derajat kita, ya, tidak dikeluarkan daripada ini majlis kecuali hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah SWT. Berkati Nabi, berkati salafus saleh. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.
على هذه النية. Ya, ini disuruh nambahi lagi. Ya, katanya diminta tolong untuk supaya semangat ya, dalam menghadiri majlis khair. Ya, karena majlis-majlis seperti ini adalah raudhah min riyadil jannah, ya, kebunan daripada kebunan surga. Rasulullah SAW bersabda, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ya, kalau kamu melewati kebunan surga, tamanan surga, mampir, jangan tak mampir. Para sahabat tanya, "Wama riyadul jannah?" Qala hilagud dzikir. Ya, kelompok-kelompok berzikir. Zikir, majlis yang di situ mengingat kepada zikir, ya mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya mengingat menambahi cinta kita kepada Allah, menambahi cinta kita kepada Rasul, menambahi cinta kita kepada aulia dan orang-orang solehin. Ini adalah majlis zikir. Ini adalah kebunan surga. Yang kita dikumpulkan di sini, hati kita hadir di sini bukan karena cari nama, bukan karena kumpulan kita. Kenapa? Karena cinta kepada Allah. Karena kumpul kita karena cinta kepada Rasul. Kumpul kita di majlis seperti ini karena cinta kepada para wali-walinya Allah seperti Syekh Bakar bin Salim. Sehingga yang menyatukan hati kita di sini adalah Allah. Yang menyatukan hati kita di sini adalah Rasulullah. Karena itu ini hakikatnya adalah majlisnya Nabi. Ya, majlisnya para aulia dan salihin Syekh Bakar bin Salim. Kita semuanya adalah orang-orang yang berkhidmat kepada Nabi, khidmat kepada salafus salihin. Mudah-mudahan insyaallah kita diberi ketulusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih ikhlas ya, wabil khusus yang mendiri ini majlis diberi ketulusan, diberi keikhlasan, diberi istiqamah insyaallah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.